Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Hansa Hanifah dari Universitas Muhammadiyah Semarang dengan NIM C2C021039 dari Prodi Informatika ingin menjelaskan tentang sinkronisasi. Yang pertama, pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Akses bebarengan untuk berbagi dua atau bersamaan dapat mengakibatkan inkonsistensi data. Contoh dari sinkronisasi, saling bertukar data agar memiliki jumlah data yang sama, seperti backup atau membuat cadangan, atau sinkronisasi kalender online untuk membuat suatu event. Selanjutnya, manfaat dari sinkronisasi. Akses yang dilakukan secara bersama-sama ke data yang sama dapat menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Untuk menjaga agar data tetap konsisten, dibutuhkan mekanisme-mekanisme untuk memastikan peminatan eksekusi dari proses yang bekerja. Rest condition. Rest condition adalah suatu situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nilai terakhir dari data tergantung pada proses mana yang selesai terakhir. Untuk menghindari rest condition, proses secara bersamaan harus disinkronisasi. Selanjutnya ada masalah dan cara mengatasi sinkronisasi. Yang pertama ada rest condition, situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat yang bersamaan. Cara mengatasinya yaitu menemukan jalan untuk mencegah lebih dari satu proses melakukan proses tulis atau baca pada data atau berkas pada saat yang bersamaan. Yang kedua ada critical section. Critical section ini adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber dayanya itu bersama diaksesnya itu bersama. Cara mengatasinya yaitu ada mutual exclusion. Mutual exclusion, jika posisi B sedang mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada protes yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Yang kedua ada progress. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke dalam critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Selanjutnya ada bound waiting. Suatu keterikatan harus ada pada jumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka. Setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Selanjutnya saya akan membahas tentang deadlock. Pengertian deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu, meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya, di mana terjadinya kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Contoh deadlock. Pada suatu komputer terdapat dua buah program, sebuah tape drive dan sebuah printer. Program A mengontrol tape drive, sementara program B mengontrol printer. Setelah beberapa saat, program A meminta printer, tapi printer masih digunakan. Berikutnya, B meminta tape drive, sedangkan A masih mengontrol tape drive. Dua program tersebut memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lainnya. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai proses yang lainnya memberikan sumber dayanya. Tetapi di sini tidak ada yang mengalah. Kondisi inilah yang disebut dengan deadlock. Cara menghindari deadlock.
Kondisi aman atau safe stage. Suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe stage jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. Yang kedua, ada kondisi tak aman, unsafe stage. Suatu stage dinyatakan sebagai unsafe stage jika tidak terdapat cara untuk memulai semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses dengan suatu urutan.